Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kurniati SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 7 Kaur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, materi pelajaran pendidikan agama Islam tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. A. Kompetensi inti. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. KI 3. Memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mencoba, mengelola, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pertama, kompetensi dasar atau KD. Contohnya, 1. Meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Indikatornya pencapaian kompetensi atau IPK. Mengimani bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. 2. Menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya memiliki perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 4. Menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mencontohkan najis mukhalafah, mencontohkan najis mutawasita, mencontohkan najis mukhalasada dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Fokus penilaian nilai sikap. Pertama, religius, kesantunan, tanggung jawab, kedisiplinan. Kemudian D. Materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran reguler. 1. Fakta. 2. Konsep. 3. Prinsip. 4. Prosedur. 2. Materi pembelajaran remedial. Tata cara tahara, hikmah tahara. 3. Materi pembelajaran pengayaan. Peserta didik diminta mencari makna dari wudhu. Kemudian E. Metode pembelajaran. 1. Pendekatan.
scientific learning. 2. Model pembelajaran, discovery learning atau pembelajaran penemuan. Kemudian F. Media pembelajaran. 1. Media LCD proyektor, 2. Laptop, 3. Bahan tayang. Kemudian G. Sumber belajar. Sumber belajar ini diambil dari yang pertama dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, buku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, Al-Quran, 4 hadis, 5 modul atau bahan ajar, 6 internet, 7 sumber lain yang relevan. Kemudian H. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pertama, guru orientasikan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kedua, persepsi, mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan sebelumnya pada kelas 7. Kemudian mengingatkan kembali materi persyaratan dengan bertanya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran. Ini dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian apabila materi tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian tahara. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, kemudian mengajukan pertanyaan. Selanjutnya pemberian acuan. Yang pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kemudian dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian pembagian kelompok belajar, kemudian menjelaskan mekanisme pembelajaran, pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti. Yang pertama, sintak model pembelajaran. 1. Stimulasi pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik pengertian tahara dengan cara melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak. 2. Problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan sumber yang disajikan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contoh, mengajukan pertanyaan tentang tahara, perbedaan hadas dan najis, dan cara mensucikannya. Kemudian data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. 1. Mengamati objek atau kejadian. 2. Wawancara dengan narasumber. 3. Mengumpulkan informasi. 4.
4. Membaca sumber lain selain buku teks. 5. Mempresentasikan ulang aktivitas. 6. Mendiskusikan. 7. Mengulang. 8. Saling tukar informasi tentang pengertian tahara. Kemudian data processing, pengelolaan data. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengelola data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, mengelola informasi peserta didik. Kemudian verification atau pembuktian. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Kemudian generalisasi atau menarik kesimpulan. Peserta didik mendiskusikan untuk menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat atau presentasi, bertanya pada presentasi yang dilakukan peserta didik, menyimpulkan tentang poin-poin yang penting, menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pasangan peserta didik, bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, menyelesaikan uji kompetensi. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang pertama, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kedua, mengagendakan pekerjaan rumah. Ketiga, mengagendakan proyek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Kemudian guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Kemudian memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam jangka waktu 10 menit. Kemudian penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. 1. Teknik penilaian, sikap spiritual dan sosial, observasi jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, pengetahuan secara tertulis, keterampilan kinerja. 2. Instrumen penilaian keterampilan. 3. Pembelajaran remedial. Kegiatan pembelajaran remedial dilakukan dalam bentuk penjelasan kembali materi oleh guru tentang pelajaran yang dipelajari. Kemudian pelaksanaan remedial selama 30 menit setelah jam selesai pelajaran. 4. Pembelajaran pengayaan. Kegiatan pembelajaran pengayaan dilaksanakan dalam bentuk pemberian tugas, mengerjakan soal berupa tentang materi yang disampaikan. G. Media atau alat atau bahan dan sumber belajar. 1. Media alatnya LCD proyektor, speaker aktif, notebook, LCD pembelajaran interaktif. 2. Bahan kertas karton, spidol. 3. Sumber belajar Al-Quran, buku siswa dan buku guru, situs internet, lingkungan masyarakat sekitar, sumber belajar yang lainnya yang mendukung. Demikianlah presentasi atau penjelasan tentang rencana pelaksana pembelajaran. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.